Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan suara Surabaya yang dirahmati Allah, kadangkala ketika kita berdoa, kita melakukan sesuatu yang malah membatalkan terkabulnya doa kita. Gara-gara apa? Ya karena perilaku kita malah membuat Allah murka. Bahasa sederhananya, kita itu malah mengcancel pengkabulan doa kita. Sama seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita ngomong faida adam tafatawakal Allah, kalau sudah ikhtiar segeralah tawakal. Tapi kadangkala kita itu mengcancel atau membatalkan tawakal kita. Gara-gara apa? Gara-gara perilaku kita. Gara-gara dosa-dosa besar yang kita lakukan. Ada sebuah kisah ketika seorang tukang bakso yang dia mengetahui bahwa baksonya itu tidak laku. Setelah dia jualan kemana-mana baksonya tidak laku, akhirnya dia minta tolong sama temannya. Gimana sih caranya supaya jualan saya jadi laku? Akhirnya dia tanya ke temannya sesama tukang bakso, dia cerita, oh saya kalau jualan bakso itu ke dukun dulu. Setiap sebulan sekali saya ke dukun, dikasih jimat, akhirnya jualan jadi laku. Nah si tukang bakso ini tertarik, oh saya ikut. Nah yang dilakukan oleh tukang bakso ini namanya membatalkan tawakal. Awalnya dia ngomong tawakal, saya tak pasrah sama Allah. Ternyata dia malah pakai jasa dukun gitu ya. Dia malah pakai jimat. Itu namanya membatalkan tawakal. Nah yang seperti ini yang akhirnya membuat Allah murka, yang malah akhirnya membuat doa-doanya tidak dikabulkan. Nah dengan kalau kita tahu kisahnya si tukang bakso ini memang betul ketika dia pulang dari dukun itu dikasih jimat, dagangannya laku, berbulan-bulan laku. Tapi karena dia orang yang beriman, pernah jadi orang yang soleh sama Allah, ditegur dengan cara apa? Anaknya dibuat sakit, dimasukkan rumah sakit lama dan semua zaman itu belum ada BPJS. Akhirnya biaya rumah sakitnya dia habis hartanya gara-gara untuk biaya rumah sakit. Akhirnya si tukang bakso ini sadar, ya Allah saya salah, saya telah berbuat dosa besar, telah tidak mengikuti petunjukmu ya Allah. Akhirnya jimatnya dibuang dan anaknya sembuh. Tapi kan ini jadi pertanyaan, Ustadz apakah dagangannya jadi laris semenjak dia tawakal? Jawabannya, enggak. Justru dia kembali ke settingan pabrik, settingan awal. Dia malah dagangannya tidak laku, dia malah sepi dari pembeli saat sama persis seperti dia tidak pakai jimat. Anda mungkin akan bilang, Pak Ustadz kok dia tidak ditolong sama Allah, tunggu dulu. Nanti pertolongannya Allah datang. Dengan cara apa? Ternyata ketika dia jualan, dia lagi bawa bakso, lagi tidak laku itu, ditabrak lah sama, serempet sama mobil. Mungkin Anda akan dibilang, lupa Ustadz kok diserempet mobil, ini kan berarti dia dapat musibah. Menurut kita musibah, tapi menurut Allah beda. Ingat ya di Al-Baqarah itu, asa antakru syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi kata Allah itu lebih baik buatmu. Nah yang si tukang bakso ini tidak tahu gitu kan ya, itu meskipun ketika diserempet baksonya mencelat di pentolnya, lompat kemana-mana, piringnya pecah gitu kan ya. Yang dia tidak tahu ternyata yang nabrak itu seorang kiai yang dia tergesa-gesa mau ceramah, terus supirnya tergesa-gesa. Akhirnya supirnya keluar ngomong, Pak, mohon maaf kami salah Pak, saya yang tergesa-gesa ketika nyupir. Ini saya tanya Pak, ini baksonya ini kalau semua diganti habis berapa ya? Pentolnya dan sebagainya habis berapa? Habis 500.000. Untung-untungnya 500.000. Ini sak piringnya semuanya habis berapa ini? Di total semua 500.000. Oh berarti 1 juta ya? Akhirnya si supirnya itu masuk ngomong sama kiainya, Pak Kiai ini habis 1 juta. Oh iya, ini Mas tolong gantikan. Sama Pak Kiainya dikasih amplop. Itu mungkin amplop besarnya kiainya dikasih amplop. Lah amplopnya itu dikasihkan ke tukang bakso tadi, dibuka sama tukang bakso tadi, akhirnya dapat 5 juta. Bayangkan, dia akhirnya dapat rezekinya dari Allah bukan dari jualan gitu ya. Dapat rezekinya dari Allah dari apa? Dari Nyun Sewu, dari yang menurut kita itu musibah. Tapi kenapa pertolongan Allah itu datang? Karena dia telah bertawakal dan dia telah mengakui kesalahannya dengan itu tadi ketika dia membatalkan tawakalnya dengan berbuat dosa besar. Makanya tawakal itu akan terjadi hasilnya kalau Anda tidak membatalkannya dengan berbuat dosa besar. Maka di bulan Ramadan seperti ini pastikan jangan sampai kita berbuat dosa besar. Kita tidak bisa menghindari untuk berbuat dosa kecil ya, kita tidak bisa menghindari, tapi kalau bisa jangan berbuat dosa besar. Kenapa? Selain karena itu memang dosa, tapi bisa jadi dosa besar yang kita lakukan itu membatalkan tawakal kita, membatalkan pertolongan Allah kepada kita. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Hasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.